Ya, kita masih akan terus membahas mengenai pusat karir yang dimiliki oleh Universitas Widya Tama. Tadi sempat diceritakan bahwa Universitas Widya Tama ini menjadi pusat untuk di wilayah Jawa Barat begitu ya. Untuk nantinya mungkin bisa mencari pekerjaan, kurang lebih seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan kembali Pak, seperti apa? Jadi Universitas Widya Tama saat ini ditunjuk oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Dirjen Belmawa itu sebagai koordinator pusat karir untuk wilayah Jawa Barat dalam rangka pemenangan bantuan layanan pusat karir dan pusat karir lanjutan bagi seluruh yang pemenang di wilayah Jawa Barat. Nah, saat ini kegiatan-kegiatan yang kami lakukan yang terdekat itu adalah kita akan mengadakan pada bulan Juli 2019 ini kita akan mengadakan job fair, tapi terkendala kalau orang lain mereka pengen job fair, aduh saya kayaknya nggak ada waktunya nih, baginya ada kesibukan. Nah, Universitas Widya Tama di pusat karirnya itu kita akan mengadakan pertama di Indonesia itu job fair selama 46 jam non-stop nih. Jadi untuk teman-teman yang mereka saya pengennya malam nih kesininya, bahkan subuh pun kita tetap buka gitu. Dan itu kita tercatat di Museum Rekor Dunia Indonesia nantinya. Oke, jadi ada job fair 46 jam ya? 46 jam. Ini kerjasama dengan berapa perusahaan Pak nanti yang akan terlibat? Pertama kita kalau kerjasama sih semua dengan perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama maupun yang akan bekerja sama dengan kami itu ratusan perusahaan yang ada, baik manufaktur, perbankan, semuanya itu ada di sini. Dan kita kenapa ngambil 46 jam itu dalam rangkaian ulang tahun Yayasan Widya Tama ke 46 tahun. Jadi kita bikin 46 jam nonstop pertama di Indonesia. Luar biasa, inovasi terus dilakukan begitu ya, agar bisa menjadi daya tarik begitu bagi mahasiswa ataupun juga mungkin yang ingin mencari pekerjaan tadi. Memang apa sih Pak yang sering dilakukan oleh Widya Tama? Apakah sering juga nih misalkan mengadakan survei-survei khusus untuk mencari tahu bagaimana kepuasan dari para mahasiswa dengan hadirnya pusat karir ini? Betul, jadi selain kepuasan mahasiswa, kita pun melakukan survei ke industri-industri. Kita pengen tahu apa sih kekurangan dari kita, apa kelebihan dari kita. Kita melakukan survei juga. Nah, itu kan sebagai masukan ke kitanya, nanti apa sih yang kita butuhkan lagi, apa yang kita perlukan lagi untuk ke depannya, seperti itu. Oke, jadi ini input outputnya bukan hanya dari mahasiswa, dari kampus, tapi juga dari perusahaan yang sering bekerja sama dengan Widya Tama gitu ya. Nah, Mas Agit, ini saya penasaran juga nih, sebetulnya kalau ingin memulai usaha, banyak mahasiswa yang mungkin khawatir tadi tidak bisa mengelola waktu, atau mungkin juga khawatir terkendala dengan modal misalnya. Nah, mungkin tipsnya dari Mas Agit sendiri untuk para mahasiswa di Widya Tama atau yang juga ingin memulai usaha, seperti apa sih tipsnya? Sebenarnya ini tips buat yang masih kuliah gitu ya. Masih kuliah nih. Jadi sebenarnya bisnis itu segala sesuatunya harus dimulai kan. Nah, sebenarnya kalau kita masih muda, apalagi masih kuliah, mulai sejak dini itu menurut saya lebih bagus. Kenapa? Karena waktu untuk belajarnya makin panjang. Pertimbangan AIU-nya jauh lebih ringan. Tapi yang paling penting kalau zaman sekarang, apalagi generasi milenial, gimana caranya bikin bisnis itu harus kreatif, harus inovatif. Dan yang paling penting gimana caranya bisnis kita bisa jadi solusi buat masalah. Karena akan dibutuhkan. Karena yang namanya bisnis nggak 1 tambah 1. Meskipun secara perhitungan kayaknya akan berhasil, tapi bisa jadi banyak faktor yang bikin tidak berhasil. Jadi kalau dari muda sudah mulai, harusnya banyak pembelajaran yang bisa didapat, mentalnya akan terbentuk. Jadi pas lagi nanti setelah lulus, mulai dan ketemu dengan industri yang lebih besar, itu jadi modal yang paling besar. Jadi modal paling besar ya. Bapak, ini tadi sudah didengar bahwa ternyata memang bicara mengenai modal ataupun apapun yang seringkali menjadi ketakutan dari mahasiswa ketika ingin berwirausaha sebetulnya bisa dihadapi ya. Nah, kira-kira nih dari Widya Tama sendiri, apa langkah yang dilakukan untuk terus mungkin melakukan evaluasi atau pengembangan kurikulum agar nantinya bisa sesuai dengan perkembangan zaman yang ada saat ini? Betul, jadi pengembangan kurikulum pun kita meminta masukan dari orang-orang perusahaan, misalnya HRD. Saat ini yang dibutuhkan apa sih gitu misalnya. Kalau sekarang ini lagi gencar-gencarnya media sosial nih. Mereka di media sosial pun kan ada aturan undang-undang ITE-nya gitu kan mereka. Nah, kita mulai melakukan penjajakan seperti itu gitu. Jadi kita memberitahu kepada mahasiswa pun bahwa nanti mereka tidak hanya IPK bagus aja, mereka pintar ngomong aja, tapi ada loh soft skill yang dibutuhkan di luar pelajaran-pelajaran yang ada di mata kuliah di kampusnya. Ternyata tadi ya seperti media sosial ya. Mbak Lulu, ini apakah betul memang nih HR seringkali akhirnya melihat mungkin rekam jejak digital dari para calon pekerja untuk bisa menjadi pertimbangan juga begitu? Iya, kadang-kadang kita juga suka sampai ke arah sana. Jadi biasanya kan awalnya di LinkedIn, Jobstreet, kita cari dulu profilnya di sana. Kalau misalnya memang dilihat bagus,
kadang-kadang juga kan kita kayak perlu menyesuaikan sama ini nanti usernya tuh orang yang seperti ini kalau dikasih anak yang seperti ini cocok nggak? Nah biasanya kita mulai nyari ke media sosialnya, kita buka Twitternya, kita buka Instagramnya. Nah tipsnya nih mungkin untuk para calon pekerja apa sih yang harus mungkin menjadi salah satu yang harus lebih concern nih ketika ingin melamar kerja? Apakah CV-nya harus menarik atau apa sih sebetulnya? Kalau misalnya tips untuk melamar pekerjaan kan biasanya kalau interview itu dimulai dengan interview HRD, habis itu interview user ya. Kalau di interview HRD sih biasanya kalau di interview user biasanya coba jadi se-fleksibel mungkin. Sebelum ketemu user biasanya ketemu HRD itu sih sebenarnya standar aja kayak communication skill atau enggak, dia benar-benar minat atau enggak, dia ngelakuin research atau enggak tentang perusahaan yang di-apply, itu biasanya dilakuin HRD. Oke, jadi ternyata ya media sosial, lalu juga mungkin tujuan kita melamar kerja juga harus betul-betul ya. Iya. Jadi jangan sampai kita tidak punya tujuan ketika kita melamar pekerjaan. Harus tahu tadi ya company profile-nya ya. Oke, baik nih Pak Pipin. Ini tadi ada tipsnya nih. Mulai dari entrepreneur maupun juga dari perusahaan HR. Nah, kira-kira dari Widyatama sendiri apa yang menjadi fokus ke depannya? Program yang nantinya akan terus dilakukan yang diharapkan bisa memiliki banyak manfaat bagi para mahasiswa. Silakan Pak. Yang pasti kalau dari Pusat Karir Universitas Widyatama sendiri sih kita akan melakukan inovasi-inovasi ke depannya gitu. Jadi kalau saat dulu gitu mereka melakukan pembuatan CV tertulis, sekarang online seperti apa sih? Jadi kita mengikuti perkembangan yang ada di dunia industri juga. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Pipin sudah berbincang pada pagi hari ini. Mas Agit terima kasih banyak, Mbak Lulu juga terima kasih banyak. Kita harapkan dengan perbincangan kita kali ini bisa menjadi inspirasi bagi mahasiswa Widyatama ataupun juga mungkin para calon pekerja yang lain untuk menjadi bibit unggul nantinya, dan diharapkan dari Pusat Karir Widyatama juga bisa terus mengembangkan potensi-potensi yang ada di Universitas Widyatama. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Kami masih akan terus nantinya terus berharap gitu ya Widyatama bisa menjadi universitas yang unggul bukan hanya di Kota Bandung tapi juga di skala internasional ya. Saya Mas Putri bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.